Pelajaran kita hari ini belajar menggunakan serpo. Sebelum kita mulai dengan programnya, ya kita mau lihat dulu di Google itu serpo itu dipasang di Arduino ke pin berapa saja. Nah, jadi kita buat sini servo, kemudian Arduino Uno, kemudian pin. Nah, ada S-nya karena banyak. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini kan servo Arduino yang pertama di atas. Lalu di sini Arduino CC. Nah, berarti ini websitenya Arduino yang resmi. Kita lihat. Nah, lalu di sini ada pemberitahuan banyak ini. Ada library untuk servo. Kemudian ini banyak pemakaian juga. Servo ini bisa untuk Arduino Micro, Mega, Duo, tahap apa. Ini Arduino Uno ini. Urusan ini tadi. Lalu ini ada softwarenya, library-nya mulai dari versi 0 sampai versi yang sekarang ini 1,1. Dan dia bilang ini bisa diinstal dari sini. Nah, boleh klik di sini. Kemudian servo ini tadi kita simpan di library kita, di Arduino library lah, supaya jangan susah mencari-carinya nanti. Nah, ini dia Arduino Lib. Nah, kemudian ini servo 118. Kalau sudah pernah saya install nanti dia tidak mau simpan. Rupanya belum pernah. Nah, udah. Kemudian setelah kita simpan ini ke library Arduino, kita lihat juga ke pin cara menggunakannya. Cara menggunakannya di sini use servo. Nah, include servo, gitulah. Kemudian pin yang dipakai ini macam-macam ini. Ada pin 9, ada pin 10, pin 12, pin 11. Nah, yang jelas berada di pin PWM-nya. Nah, kemudian saya pakai di sini, kalau lihat di gambar ini, saya pakai servo di pin 3, D3, dan servo 2 di D5, servo 3 di D6. Kenapa? Ya, sekedar untuk apa namanya ya? Tidak mesti di pin 9, 10, 11, 12 gitulah. Nah, tidak mesti di situ. Nah, kemudian setelah sampai di sini, kita kembali ke Arduino. Nah, ini Arduino. Kemudian kita install library tadi. Nah, di sini ada sketch, include library, add zip file. Lalu kita cari library yang baru kita install tadi. Oh, ini dia, servo 118. Oke. Open. Nah, begitu sudah dibuat open seperti itu, dia udah terinstall otomatis. Nah, kemudian dari file example ini kita ambil yang tadi, yang dari servo tadi, yang dari kita install tadi. Kita lihat. Nah, ini ada servo di sini. Entah yang ini yang tadi, kita lihat dulu. Servo knob. Apa ini? Nah, kemudian di sini kita besarkan ini. Ada tulisan controlling a servo position using potentiometer. Nah, kita nggak pakai potentiometer kita. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kalau potentiometer kan masuk nilainya ini.
Nah, sekarang inilah kita pakai dulu ini. Nah, cara menggunakan yang ini, kita copy dulu program ini ke program dengan nama yang baru supaya ini jangan rusak. Kita buat namanya tes. Tes Serpo. Tekan tes. Nah, sekarang ini kan ada ini include Serpo, udah. My Serpo ini jangan ganggu. Nah, kan gitu. Port pin anol. Nah, ya kan ini nggak usah lah anol ini. Karena kita kan nggak pakai potensio. Kita ini hapus saja ini. Kita nggak pakai potensio. Kemudian integer value. Value mau dimasukkan nanti ke Serpo ini. Jadi value ini sekarang kita isi di sini posisinya. Ini kan dia bilang ini value itu dari 0 sampai 1000. Nah, kita bikin 500. Nah, gitu. My Serpo value delay 15. Nah, kemudian ini kan Serpo attach 9. 9 ini maksudnya pin 9. Nah, saya akan pakai di sini pin 3. Nah, jadi ini pin 3 ini kita ganti di sini nomor 3. Nah, sebelum kita kirim ke Arduino, kita cek dulu. Entah ada yang kita buat salah atau ada yang kita buat terhapus, nggak sengaja begitu. Nah, ternyata tidak ada yang salah. Nah, kemudian kita lihat di gambar ini, yang Serpo 1 tadi, yang ke pin 3, nah, ya kan ini pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, ini posisinya adalah di sini, Serpo 1. Nah, sekarang kita lihat dulu Serponya. Oh, ini masih dibungkus plastik Serponya. Saya mau lihat, besarkan dulu layar ini. Nah, saya mau buka dulu Serponya 1, karena kalau di profil aja kecil gitu, saya pun nggak saya nampak. Nah, ini Serponya di dalam. Kemudian ini ada dalam plastik ini semacam apalah namanya ini ya, yang bisa bergerak-gerak gitu untuk mutar-mutar gitu. Nah, jadi inilah dipasangkan kemari ke sini. Lalu ini ada baut-baut ini untuk mengikatnya kuat ke sini supaya jangan lepas ini. Ini bisa diputar-putar ini. Nah, mutar-mutar yang ini pakai program dia. Nah, sekarang kita sambungkan ke sini. Nah, saya mau lihat dulu groundnya sebelah mana. Nah, ya. Ini groundnya sebelah kanan. Nah, jadi groundnya sebelah kanan. Saya masukkan ke kemari dia. Nah, oke. Jadi nanti waktu kita suruh ini berputarlah dia. Bagaimanapun putarannya nanti, dia lari ke posisi 100, ke posisi 500 gitulah. Nah, ini saya ganjel ini supaya jangan mengganggu. Nah, nggak nampak kita pergerakannya nanti. Udah nampaknya ini belum ya? Oh, ini dijepit maunya di sini. Nah, gini dia. Oke, lebih bagus kayak gini. Nah, sekarang kita kembali ke Arduino ini. Tes Serpo ini sudah pin 3, nilai 500. Ini tadi posisi berapa ini? Dia pasti akan bergerak lah. Kemudian kita kirim ke Arduino ini menggunakan kabel yang ini, kabel apa namanya inilah, kabel USB ke. Nah, ini disambungkan ke sini. Nah, udah masuk dia seperti itu. Nah, kita nggak usah urusin dulu ini apa, ini display, kita lihat Serponya aja lah.
Nah, kemudian kita kembali ke Arduino, tes servo, kirimnya pakai ini. Nah, dia bilang ada error. Kenapa? Karena ini belum didefinisikan kemana dia lari. Kita lihat kemana dia lari. Ke port COM6. Arduino disambung di port 6, sementara di sini dia lari ke COM8. Jadi di sini harus diklik dulu ini. Nah, supaya dia lari ke COM6. Saya kecil kalau layar saya ini, supaya saya nampak juga gitulah. Saya bikin di mana ya? Nah, di sini aja lah. Saya kira masih saya share screen. Tapi kalau belum, kalau enggak kalian bilang lah. Nah, di sini lah. Saya mau ganti nilainya ini menjadi 0. Nah, kemana dia kalau 0? Kan ini kan kemana? Ah, gini dijelas dia. 0. Kirim. Nah, ke situ rupanya dia kalau 0. Nah, ini kan baru berada di posisi 3. Nah, ini kan ada lagi nih. Nah, kan ada 3 dia. Jadi ini saya pasang lagi lah ini. Mungkin masih ada juga ini. Nah, kemarin. Kemudian ini saya sambung ke servo 2. Lalu ini ada satu lagi. Saya sambung ke servo 3. Ya, biar nampak semua. Ini saya sambung ke servo 3. Agak bagus apanya, ntar ya, saya rapikan dulu ini. Biar jangan korslet dia. Saya matikan dulu powernya, lalu ini saya rapikan pinnya, sambungkan kembali ke sini. Nah, oke, udah masuk deh semua. Nah, ini ada yang gelap ini, berarti ada yang mau masuk ini. Sebentar saya kasih masuk lah, biar terang ya kan. Nah, ini ada di tempat yang 1, 2, 3. Nah, inilah servonya semua. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ini, nah ini servo 1 tadi, ini servo 2, ini servo 3. Kita lihat di sini yang tes servo ini. Nah, kita ganti dulu servo 3 ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ini sekarang, servo 1 di pin 3, servo 2 di pin 5, kan gitu. Nah, jadi sekarang kita ganti dulu yang ini ke pin 5. Nah, lihat, mau nggak dia? Udah bergerak dia, kan gitu. Nah, entah nggak kalian lihat, kita ganti lagi lah bilangan ini ke 1000. Nah, kan nampak kan? Nah, udah. Sekarang kita lihat lagi. Ada lagi ini pin 6. Ya kan, pin 6. Nah, kita ganti lagi nomor 6. Mau apa enggak dia? Ya, kan mau dia. Kalau nggak kita nampak, kita geser lagi ke 0. Supaya nampak dia larinya jauh gitu. Nah, jadi dia. Nah, sekarang ini kita perbaiki program ini. Ini kan servo my servo namanya.
Nah, itu bahasa orang itulah ini. Sekarang kita gantilah ini. Janganlah main serpo. Kita buatlah namanya serpo 1. Nah, gitu. Kemudian serpo 2. Serpo 3. Kan begitu, ini yang kita kenal. Kemudian yang ini tadi juga seperti itu. My serpo ini ganti dengan serpo 1. Nah, tadi ini nomor 3 kan gitu. Nah, sekarang ini kita copy lagi nih. Ganti ini posisinya di tempat yang sesuai. Serpo 2 di pin nomor 5. Serpo 3 di pin nomor 6. Nah, kemudian ini kan value-value ini kalau mau value semua bisanya. Tapi kan janganlah value kita buat, ini kan bahasa dia. Nah, kita buat serpo 1 di posisi. Nah, ini kita buat ini ganti nih. Posisi, sebenarnya posisi pun bahasa Inggris juga ya sebenarnya. Tapi lebih ngerti kita ya kan. Posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih nilai di sini. Seberapa kita mau nilai untuk posisi 1? Posisi 1 misalnya 0. Nah, gitu. Saya salah geser ini mouse-nya ini. Ya. Kemudian posisi 2 di 500. Nah, artinya biar lain tempat ya. Posisi 3 di 1000. Nah, kemudian ini, nah, kan gitu value inilah value tadi. Nah, kalau takut salah copy aja. Nah, inilah posisi 1. Dan yang ini pun posisi 1 juga. Nah, ini pun posisi 1 juga. Nah, ini delay dia bikin 15 terlalu cepat, nanti nggak kita nampak. Kita bikin aja lah 250 milisekon. Nah, biar nampak dia. Nah, ini kan udah ngertinya kita apa gunanya ini semua ini. Jadi ini kita hapus saja lah ini supaya saya tinggal copy. Jadi yang ini mau saya copy ke bawah kemari ke sini, lalu ini ganti nih posisi 2. Ini posisi 2, serpo 2, posisi 2, posisi 3, posisi 3, posisi 3, ini serpo 3. Nah, udah selesai seperti ini. Cek dulu, ada kemungkinan entah titik koma, kelupaan, salah ketik. Ternyata nggak ada. Nah, ini saya geser kembali ke sini supaya saya pun melihatnya. Nah, yang ini serpo 1, ini serpo 2, ini serpo 3. Nah, sekarang kita kirim. Nah, kita kirim karena udah cek tadi. Saya mau nampak juga muka kalian sedikit. Nah, saya buat seperti ini. Mana tahu si Eliza menghilang. Kirim. Kan bergerak dia kan. Nah, sekarang saya kurang yakin bergeraknya ini. Misalnya ya kan, kita ganti ini. Posisi 2 ini sekarang tukar tempat dia. Ini 500. Ini 0. Kalau 500 juga kan situ-situ aja dia. Ini 0.
eh ini kemana kita buat? Ya 0 juga lah. Pokoknya berubah dia nilainya kan, bergeser dia gitu. Nah, oke, kita lihat 0 dia. Kirim. Ya udah bergerak-gerak lah semua ya kan. Nah, cuman kalau mau jauh-jauh bergeraknya ya 0 lah, bikin yang ini ya kan, supaya ke 0 posisi dia itu. Kalau mau 1000 lagi dia ganti 1000 semua. Nah, jadi untuk apa ini? Nah, ini dipakai untuk vending mesin. Nah, vending mesinnya kayak gini. Ini nanti di sini untuk tempat rokok ini rokok di sini ya. Nampak kalian ini. Ada rokok dalam, nanti dipukulnya rokok itu, pok kayak gitu, jatuh dia ke sini. Jatuh ke bawah gitu. Jadi ada pilihan yang mana mau dipilih, lalu tinggal bayar lewat lewat kartu di sini. Lekatkan kartunya, potongnya uang kita, keluar pilihan itu. Nah, jadi begitulah ceritanya menggunakan Serpo. Gampang. Selamat pagi, jumpa lagi minggu depan.